Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mengenai gaya bahasa dalam kumpulan cerpen lelucon para koruptor karya Agus Nur, suatu kajian stilistika. Yang pertama kami akan membahas tentang summary. Dalam kumpulan cerpen ini banyak memanfaatkan beragam majas, di antaranya yaitu perbandingan majas berjenis simile, metafora, personifikasi, dan bahkan ada alegor. Majas pengontrasan atau pertentangan yang berjenis seperti hiperbola, paradoks, dan sarkasme. Ada pula majas penyiasatan struktur yang berjenis seperti antiesis. Dalam hal tersebut bisa kita ketahui bahwa fungsi dari artikel ini yaitu untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk majas dan fungsi majas yang terdapat dalam cerpen tersebut. Penulis bahkan juga menggunakan 3 cara dalam menganalisis data, yaitu dengan menggunakan reduksi data, presentasi data, dan yang terakhir yaitu dengan penarikan kesimpulan. Penulis menyimpulkan penggunaan majas yang paling dominan yaitu adalah majas perbandingan jenis simile. Penulis juga menemukan dalam kumpulan cerpen lelucon para koruptor ini yaitu berfungsi untuk meyakinkan atau mempengaruhi pembaca agar dapat memahami pesan dan cerita yang ada dalam cerpen tersebut. Selanjutnya adalah tentang strength dari kedua artikel. Yang pertama yang dibahas adalah artikel tentang gaya bahasa dalam kumpulan cerpen lelucon para koruptor karya Agus Nur, suatu kajian stilistika. Kelebihan dari artikel ini adalah bahasa yang digunakan penulis dalam artikel adalah termasuk ringan dan mudah dipahami oleh pembaca. Lalu susunan kepenulisannya juga terstruktur dengan rapi. Juga diberikan penjelasan-penjelasan mendetail tentang istilah-istilah yang sekiranya orang asing itu tidak tahu. Mungkin seperti teori yang digunakan, lalu mungkin gaya bahasa, juga istilah-istilah dalam kepenulisan lainnya itu dijelaskan dengan secara mendetail. Penulis juga menyertakan sebuah data berupa contoh-contoh yang disertakan itu salah satunya mungkin untuk contoh gaya bahasa simile, yaitu kamu mungkin pernah mendengar Martha, anjing keturunan Neapolitan Mastiff yang ditemukan sekarang di pinggir jalan dan matanya nyaris buta sehingga dioperasi berkali-kali, sedangkan mukanya menggelambir seperti kain rombeng atau kaleng yang begitu penyok dan rongsok. Nah, itu selain dia memberikan contoh dari majas tersebut, penulis juga memberikan sebuah makna dari contoh tersebut untuk memudahkan pembaca agar tidak terjadi kesalahan dalam memaknai. Juga selain itu, dia juga menyertakan fungsi kenapa penulis menggunakan majas tersebut. Contohnya ini mungkin saat si penulis menggunakan majas simile itu disebutkan bahwa untuk mengkonsentrasikan makna yang hendak disampaikan dan cara-cara menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang sederhana. Jadi menjelaskan bahwa kain rombeng ataupun kaleng yang penyok itu adalah kondisi yang tidak lagi sempurna. Nah, seperti itu. Untuk selebihnya, artikel ini menurut saya sudah cukup baik karena memiliki kepenulisan yang baik dari hal yang sangat general, hal yang pertama orang tahu, dan sampai hal-hal mendetail yang hanya orang sastra atau mungkin orang yang tertarik dalam kepenulisan yang mengetahui istilah-istilah tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa artikel ini bisa dijadikan sebagai referensi dalam kepenulisan artikel selanjutnya. Lalu untuk yang jurnal pembandingnya itu adalah berjudul Analisis Gaya Bahasa dalam Kumpulan Cerpen Saat Cinta Datang Belum Pada Waktunya, karya Ari Pusparini oleh Peri Andrianto. Nah, bahasa yang digunakan dalam jurnal ini tergolong ringan dan mudah untuk dipahami. Walaupun artikel ini hanya berjumlah 6 lembar, tapi bukan berarti hal yang disampaikan itu kurang, itu malah sebaliknya. Hal-hal yang disampaikan oleh penulis ini tergolong lebih padat dan berisi karena penulis menyampaikannya secara to the point, sehingga pembaca itu mudah untuk menangkap apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Serta penulis juga menyertakan beberapa contoh dalam artikel ini. Di salah satu bahasanya itu tentang gaya bahasa perbandingan, ada gaya bahasa metafora, personifika, dan antitesis. Nah,
Di sini kan penulis kan menjelaskan bahwa gaya bahasa perbandingan itu atau metafora atau personifikasi dan antitesis itu adalah gaya bahasa perumpamaan yang sangat menjelaskan siratan mengumpamakan sesuatu dengan hal lain. Hal itu dapat dilihat pada kalimat salah satu contohnya ya, itu ada cinta dan rindu bagaikan sisi mata uang dan cinta kepada lawan jenis ibarat bola dan tangan. Nah, metafora ini kan digunakan untuk menyampaikan pesan secara implisit kepada pembaca. Nah, ini bisa dilihat itu cirinya itu ada kata seperti, sebagai, atau bagaikan, atau ibarat. Nah, kan tadi di contohnya itu ada cinta dan rindu bagaikan sisi mata uang dan cinta kepada lawan jenis ibarat bola tangan. Kan ini bagaikan ada ibarat juga. Itu berarti dia masuk dalam metafora. Sedangkan gaya bahasa personifikasi itu lebih ke arah seperti memberikan sifat manusia kepada benda atau memberikan kesan kepada pembaca bahwa cerpen ini memiliki sifat yang biasa dilakukan oleh manusia. Seperti contohnya itu cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi seolah cinta ini bisa bertepuk tangan gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Okay, so the next is the drawback of the article. The first one is in the introduction. So, in the introduction, the first two paragraphs is unnecessary. And there are three reasons. The first one is because there are sentences that do not relate to the topic. The second is the first and the second paragraph do not deliver the message of the author well. And the third one is the issue brought by the writer is not clear. So, seperti yang kalian lihat di sini, jadi ada kalimat di paragraf pertama dan paragraf kedua yang saya highlight dengan warna kuning, dan menurut saya kalimat ini tidak berhubungan sama sekali dengan topik yang dibawa oleh penganalisis. Jadi jika kalian baca dan kalian cermati, di paragraf pertama itu si penulis membahas tentang masalah di masyarakat Indonesia, di mana saat ini banyak orang yang tidak berminat untuk membaca karena globalisasi, ya, karena modernisasi, gadget dan sebagainya. Nah, setelah membahas hal tersebut, ia memberikan saran dengan kalimat, jika ingin membangun motivasi para pelajar untuk giat dalam membaca buku, dapat menggunakan kata yang mudah dimengerti dan mendapatkan kesan tertentu, which is not related to the topic that he is trying to analyze. That is the stylistic of the kumpulan cerpen or short stories. And then after that, the issue is not bring out again by the author, so I think that the first paragraph is not necessary. And then after that, the author tried to explain about what is literary works, and I think that was quite good because it can bisa memberikan gambaran terhadap para pembaca bagaimana analisis tentang karya sastra yang lebih memfokuskan ke dalam gaya bahasa sang penulis atau sang pembuat karya sastra tersebut. Sayangnya, pada kalimat tersebut terdapat kata-kata hal itu dapat mendorong penemuan-penemuan yang dapat membuat peneliti maupun pembaca melihat sesuatu yang tersimpan di dalam karya tersebut. This is not wrong, but I think this is not related to the analysis at all. So if you read the first and the second paragraph is not related, and I think that is unnecessary. But if the author wants to just erase the first paragraph and just let the second paragraph be like that, I think that's still okay. And that was the advice of this problem.
And then if we compare this with the introduction in other article, we can see what a good introduction that is good for bringing the issue as well as an opening for the reader. Take a look at the introduction in analisis gaya bahasa dalam kumpulan cerpen Saat Cinta Datang Belum Pada Waktunya, karya Ari Pusparini. The article is written by Perry Adrianto. As you can see, the difference between both introduction. In this introduction, the writer explained clearly what is karya sastra. If we read, jika kita membaca dan mencermati pendahuluan yang dianalisis cerpen Saat Kita Datang Belum Pada Waktunya, kita bisa melihat kalimat pertama, karya sastra dinominasi pada unsur-unsur yang mengandung dimensi estetik yang kental. Wow, quite strong sentence, is it? And if you read it through, the first paragraph is really good to bring the definition of what is literary work is and what is inside it and why it is exists in this world. So this is the example of a really good introduction, in my opinion. And after the writer explained clearly what is karya sastra and slowly narrowing the author slowly narrowing the explanation towards cerpen or short stories. In the brief of the second paragraph, we can see that the writer continued the explanation to the style of the language in every writer. The writing also flowing really well, that is easy to understand and it is nice to read it. Jadi kalau kita melihat di paragraf kedua, untuk mengetahui gaya khas seseorang pengarang perlu membaca dan menelaah penggunaan bahasa di dalam karyanya. So he slowly bring what the goal of he write this analysis. So tujuan dia menulis analisisnya apa? Jadi dia perlahan-lahan membawa pembaca untuk menelusuri gaya bahasa pada seseorang atau pada seorang penulis yang tertuang di dalam kumpulan cerpen tersebut. That's why I think it's a good introduction. And then let's move on to the content. The information provided in B really helpful for the reader to grasp the understanding of the material. However, it may be too much for people who do not have the basic knowledge. So if you open the article, the main article that we review, you can see the B section, which is landasan teori. There are much information about the figurative language, what is stylistic, that is good, but I think the information was a bit too much. Because some of the information are not included into the analysis. So some of the figurative language or others are not included into the short stories. I mean, the short stories doesn't use that kind of figurative language. Comparing to the analysis in gaya bahasa dalam kumpulan cerpen Retroverso karya Dewi Lestari by Nur Hasanah, Laurentio S. dan Agus W., the content is more structuralized. You can see here in tabel 1, gaya bahasa klimaks, antiklimaks, paralelisme, antitesis, dan repetisi dalam kumpulan cerpen recto verso. This is very structuralized and it's really good to make a big picture about what's in the short stories. I mean, apa yang ada di dalam kumpulan cerita tersebut, gaya bahasa dan figurative language-nya itu semua sudah terkumpul di dalam data-data pada tabel. Jadi memudahkan pembaca untuk memahami dan mengetahui informasi yang ada di dalam cerpen tersebut, maksud saya dalam analisis tersebut. But
It is unfortunate that they do not explain the analysis using the textual evidence in the literature works. So, jadi berbeda dengan artikel yang kita review sebagai main article this day, artikel yang membahas tentang retroverso karya Dewi Lestari ini tidak mencantumkan contoh satu persatu pada gaya bahasa seperti pada similenya atau metaforanya. Ia tidak penganalisis tidak memasukkan bukti seperti contoh kalimat, dialog, dan lain sebagainya ke dalam analisis. So it is unfortunate. It really, I believe that if they combine the two analyses, it will be really good because satu artikel itu memiliki kekurangan yang artikel lain punya, sementara artikel yang lain memiliki kekurangan yang artikel yang kita review ini punya. Jadi dua-duanya ini dapat melengkapi. Then I think that's all for me. Thank you very much. Let's move on to the next section. Fourth, argument or voice. Berdasarkan kelebihan dari artikel yang berjudul Gaya Bahasa dalam Kumpulan Cerpen Lelucon Para Koruptor karya Agus Nur yang berupa bahasa yang mudah dipahami dan pembahasan yang detail dan lengkap dapat dijadikan contoh atau acuan penulisan artikel dengan topik serupa. Kemudian, kekurangan yang terdapat pada artikel tersebut, misalnya kurangnya data sebagai pembanding yang akan memberikan banyak referensi kepada pembaca, dapat dikembangkan atau disempurnakan lagi melalui referensi dari artikel yang memiliki hal tersebut. Misalnya, artikel berjudul Analisis Gaya Bahasa dalam Kumpulan Cerpen Rectoverso karya Dewi Lestari, di mana penulisnya membubuhkan data pembanding sehingga para pembaca mendapatkan banyak referensi.